Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine. Thank you. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, kita harus apa terlebih dahulu? Oke, silakan. Semoga dengan pembacaan doa tadi kalian lebih bersemangat lagi, lebih tahu lagi bahwa hari ini kita akan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu, Miss mau lihat siapa yang tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Alifah Siti Azra hadir. Andrian, kemana Andrian nak? Tidak tahu Miss, nggak ada kabar. Vika Sylvia, Vika hadir. Emily Skandar Hadir. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kan kita sudah belajar nih bahasa Inggris. Ada kemudahan nggak bagi kalian belajar bahasa Inggris? Ada. Yang bilang mudah bahasa Inggris siapa? Coba acung tangan. Dan kami bisa dapat pakai baru dan kami bisa mudah hafal jika belajar di itu. Kata Azra dia mendapat vocab baru katanya. Jadi pembelajaran itu jadi lebih mudah. Bagus. Tadi ada yang bilang susah juga. Kalau nggak salah Siti, betul ya Siti? Susah nggak bahasa Inggris? Susah untuk ngomongnya, pengucapannya, pronunciation-nya. Oke, nanti kita akan belajar lagi mengkeritingkan lidah kita biar bisa bahasa Inggris. Inggris itu sebenarnya seperti yang Miss bilang minggu lalu, kalau kita belajar dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 3 SMA, kalau belajar cuma di dalam kelas, itu tidak akan bisa belajar bahasa Inggris. Miss dulu selalu dapat nilai kurang dari 7 kalau bahasa Inggris di sekolah. Tapi semenjak Miss les, semenjak Miss rajin belajar dengan teman-teman kelompok, gimana Miss belajarnya? Ajak kawan untuk chatting berbahasa Inggris. Iya serius, walaupun nggak sesuai dengan apa yang di grammarnya itu, kita langsung bisa komunikasi pakai bahasa Inggris dengan teman. Kalau itu bisa memperlancarkan speaking kita dalam berbahasa Inggris. Itu adalah salah satu trik supaya kalian bisa berbahasa Inggris. Paham ya? Jadi jangan bilang lagi belajar bahasa Inggris itu sulit. Setuju ya? Setuju? Setuju. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang such as sama for example. Jadi minggu ini kita lanjutkan. Ada yang ingat nggak kita hari ini mau ngapain? Mau tahu? Ya udah, sebentar lagi kita akan mencari tahu kegiatan kita hari ini apa. Kegiatan kita hari ini akan menyenangkan. Tapi sebelum itu kalian lihat di papan tulis nih, karena mati lampu, Miss harus catat nih tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus punya tujuan? Kita mau ke Australia cuma punya tujuan kan? Nggak mungkin keluarin uang berjuta-juta terus kita di sana nggak ada tujuan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sekolah nggak ada tujuan. Kalian ada tujuan nggak ke sekolah ini? Ngapain? Belajar. Iya, belajar. Tujuan itu harus yang positif. Contohnya kayak gini. Kenapa kita harus belajar? For example, kalian disuruh apa dalam pembelajaran ini? Disuruh untuk menerapkan nih fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Yang kedua, kalian harus bisa menyusun teks interaksi. Teks interaksi itu kayak gini, dimana kalian bisa berbicara sama orang, melakukan dialog. Itu namanya teks interaksi, nah ya. Minggu lalu kita sudah belajar kan fungsi buat for example itu apa? Ada yang bisa jawab, bantu Miss? Untuk memberikan informasi lebih jelas.
Benar sekali Talita, untuk memberikan informasi lebih jelas. Jadi kalau kita menyampaikan hari ini saya mau buat kue yang seperti apa itu loh, kue yang kayak ada manis-manisnya, ada taruh kejunya, seperti black forest itu apa namanya? Nah seperti itu ya. Jadi kita meyakinkan pendengar supaya jelas dengan informasi yang kita sampaikan. Paham ya? Paham. Kemarin kan Miss bilang tuh for instance sama for example sama nggak? Sama tidak? Sama. Tempatnya bisa di mana dia nak? Penempatannya di tengah. Di tengah apa? Tengah lautan. Di tengah kalimat, betul. Kalau such as di mana penempatannya? Di tengah. Oke. Jadi apa bedanya such as sama for example dan for instance? Ayo ingat-ingat lagi. Kalau for instance dan for example tempatnya selain di tengah, di mana lagi? Bagus, di awal kalimat. Iya. Karena minggu lalu kalian sudah paham tentang materi for example, for instance, sama such as, minggu ini kita akan belajar tentang menyusun kalimat. Ini sudah bawa LKPD, ini lembar kerja buat kalian. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai untuk mengerjakan LKPD kita bagi kelompok dulu. Ini kelompoknya secara acak ya. Supaya apa? Supaya apa? Ada yang tahu nggak kenapa harus acak? Betul, biar jangan duduknya sesama bestie kan? Ya. Setiap orang boleh memilih satu. Satu saja, jangan dibuka dulu. Kelompok dua. Ini. Yang pertama ini namanya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang artinya kalian di sini mengerjakan tugas. Tugasnya apa, Miss? Tengok activity guidelines di halaman 2, buka semuanya. Sini tertulis apa? Arrange the following text into a correct text in 30 menit aja. Then perform it in front of your friends confidently. Kalian disuruh menyusun teks yang ada di halaman 3. Teksnya acak-acakan. Setelah teksnya sempurna, kalian bersama pasangan tampil di hadapan teman-teman. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tulisnya di mana? Ada yang bisa jawab? Di LKPD masing-masing. Silakan bekerja. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, saatnya kita melanjutkan kegiatan 2, yaitu membacakan teks dengan penilaiannya kelancaran, pronunciation-nya tepat, dan juga confident, percaya diri. Paham ya? Oke, kita dengarkan sama-sama. I have been thinking about going out on a picnic since the last weekend. What do you say? The cash action. For example, you can pay your money by using a debit card or credit card. Terima kasih rekan. Nah, untuk kelompok nomor 6, mereka juga sudah teksnya berurutan, ya. Artinya mereka sudah paham. Ketemu nggak di situ ada for example-nya? Ketemu ya. Saat dia menjelaskan apa? Iya, saat dia menjelaskan nama-nama bank. Dia bilang di situ for example, bank ini, bank itu, dan dia kan. Nah, ada kurangnya nggak dari kelompok 6? Suaranya kecil atau besar? Gimana? Sedang, suaranya sedang. Kemudian mereka tampil percaya diri tidak? Percaya diri.
baik. Cuman nanti akan dilihat bagaimana kalian membicarakannya pakai bahasa Inggris. Oke, ada yang mau disampaikan nggak? Bagaimana, ini kan hari terakhir kita mempelajari for example sama such as ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan nggak? For example gunanya untuk apa? Iya, Talita? Untuk memberikan informasi lebih jelas. Bagaimana? Untuk memberikan informasi lebih jelas. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Letak for example di mana? Letak dalam kalimat di mana? Tengahan kalimat. Bagus, di pertengahan kalimat. Letak for instance di mana? Di awal dan di pertengahan kalimat. Letak such as boleh tidak di awal kalimat? Iya. Boleh tidak di pertengahan kalimat? Boleh. For instance itu sama tidak dengan for example? Sampai di situ Miss pikir kalian sudah paham, tapi kalau belum paham nanti kita belajar lagi ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini, tapi sebelum itu minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu teks vocabulary. Ya, nanti kalian sebelum masuk ke kelas boleh baca-baca sedikit.